Maha besar Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami sanjung, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Dan pada saat sore hari ini Bapa di surga, bersama dengan anak-anak-Mu, bersama dengan malaikat di surga, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindukan kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Untuk itu Bapa di surga, kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Bila mana ada kuasa roh jahat, roh iblis yang akan mengganggu, merebut hati kami usir di dalam nama Yesus. Tuhan yang ajaib itu, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap memuji Tuhan. Yang sepakat berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
semua berdiri. Dialah perlindungan kita. Dengan apa kita dapat balas kasih Tuhan? Selain kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan bersama-sama, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, angkat suaramu. Kami memujimu. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau pujinya. Glory, haleluya, haleluya. Ku mau sembahnya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku mau sembah Dia. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Sinyen kuala gongsi pacai. Selamat Hari Raya Imlek ya, Tahun Baru Cina. Siap memuji Tuhan. Gerakan badan kita sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, karena kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Sama-sama. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina, Dia mengangkat orang yang
belakang. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan berikan nyanyian baru untuk kita semua. Amin. Goyang untuk Tuhan ya. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini seandainya bisa dibuka. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak kasih Tuhan dalam hidup kita. Seakan-akan kita nggak bisa menghitung. Begitu juga dengan saya, tidak bisa menghitung kasih Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa. Dengan apa kita dapat balas?
dengan hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh hati, angkat rohmu, puji Tuhan dengan roh dan kebenaran, karena Dia sungguh ajaib. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, amin. Ajaib
Haleluya. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami memuji Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua, kita tidak mampu menghitung berkat Tuhan. Dunia memberikan ketakutan, tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, memberikan keberanian yang luar biasa. Amin. Saudara, beri sorak-sorai dahsyat untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Yes. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama angkat suaramu. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Kepada hambanya disilahkan. Bersyukur ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Sembah Kau Yesus selamanya. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Glory, haleluya. Mari sekali sorak-sorai dahsyat buat Allah kita. Raja di Raja, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kesempatan sore hari ini kami bersama-sama bersyukur karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami masing-masing. Sehingga sore hari ini Kau pertemukan kami kembali dalam keadaan yang baik. Kami tidak kurang suatu apapun yang baik, sebab Engkau yang menyertai kehidupan kami. Penyertaan dan campur tangan Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami percaya dimanapun kami berada, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Dan malam hari ini, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan akan terus pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan sementara kami bersama-sama akan duduk diam dengar firman-Mu, kami rindu firman-Mu menjadi bagian atas setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari raya Imlek, Gong Sifat saya buat semuanya. Bagi yang mau memberi angpau, kami tidak tolak. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita semua ibadah di tempat ini dalam nuansa Imlek. Mengapa Imlek itu identik dengan warna merah? Dan kemarin saya dengar panitia juga hari ini berketepatan dengan hari Valentine, hari kasih sayang, dan semua orang di seluruh dunia merayakan hari yang sama. Saya berharap yang jomblo-jomblo, yang belum dapat pasangan baik di atas maupun di bawah, segera akan mendapat pasangan. Amin. Yang sepadan, yang seiman, yang takut kepada Tuhan. Yang jomblo katakan amin. Saya berharap semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kemarin ketika saya melihat di WhatsApp di grup kita, mengapa dalam nuansa Imlek itu selalu ada kata angpau di situ, ada kata fu. Ternyata itu berkaitan dengan kelimpahan,
berkaitan dengan keberuntungan gitu ya, kebahagiaan. Ya entah dari mana filosofi itu, pada intinya itu kebahagiaan kita semua lah Bapak Ibu. Namun yang lebih daripada itu, sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, saya perlu jelaskan kembali bahwa Allah yang sudah memanggil kita, Allah yang sudah memilih kita, Allah yang sudah merajut saudara dan saya adalah Allah yang hidup sampai hari ini. Dialah yang telah memberikan kepada kita janji, dan penggenapan janji itu akan diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Itu termasuk saudara dan saya. Dan saya berharap di setiap janji-janji yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, memang ada masa-masanya proses itu berjalan, saudara. Namun saya tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Ketika dia berjanji, maka janji itu pasti akan digenapi, katakan amin. Nah, tentu apa yang menjadi perspektif Allah tidak seperti apa yang menjadi pandangan kita sebagai manusia. Tentu bisa bertolak belakang. Namun kita boleh melihat bagaimana setiap orang-orang yang memang berharap dan bergantung kepada Tuhan, maka hidupnya pasti akan mendapat kebahagiaan yang sejati, katakan amin. Untuk itu hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengangkat sebuah tema, kami mengangkat sebuah tema, rintangan dalam pengharapan. Yuk katakan 2, 3. Rintangan dalam pengharapan. Orang yang bercinta itu mencintai seseorang, kira-kira punya rintangan apa enggak Bapak Ibu? Punya loh. Banyak ya. Orang yang jatuh cinta kepada seseorang yang dicintai, dia selalu pasti akan punya rintangan, pasti akan punya hambatan dalam masa-masa dia mencintai orang yang dicintai itu. Kalau berbicara tentang Valentine. Dan saya mau tanya Bapak Ibu, mengapa Valentine itu identik dengan coklat? Halo? Ada yang bisa jawab? Cepet, jing loh. Kontan minta Mbak Ira. Ayo. Mengapa Valentine identik dengan coklat? Kalau Imlek identik dengan angpau, warna merah. Oh gitu ya. Kalau identik dengan buah-buahan itu pasar buah, gitu loh. Jadi pasti identik dengan itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan rintangan dalam pengharapan. Yuk katakan 2, 3. Rintangan dalam pengharapan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12, tema ini kami sepakati, kami ambil untuk Bapak Ibu sekalian, dan tentu boleh menjadi berkat bagi Anda dan kami keluarga. Di sana dikatakan, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca satu perikop tentang Roma pasal 12, kita pasti akan tahu bagaimana Rasul Paulus mendorong setiap kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati, katakan amin. Sebab mengapa dikatakan bahwa itu adalah ibadah yang sejati, berkaitan dengan kehidupan secara jasmani sebetulnya. Jikalau kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Allah, maka itulah disebut ibadah yang sejati. Sebab ibadah itu bukan hanya dalam sebuah bentuk gereja seperti sekarang. Sebab dikatakan juga bahwa saudara dan saya adalah gereja Tuhan, gereja masa kini dan gereja masa depan. Saudara dan saya adalah gereja-gereja Tuhan, di mana saya perlu ingatkan kembali bahwa ketika kita menjadi gereja Tuhan, gereja harus menjadi jawaban bagi yang lain, katakan amin. Nah, tentu nanti saudara berkaitan dengan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Itu adalah satu dorongan dan himbauan yang Paulus sampaikan supaya setiap kita, orang-orang yang menyatakan diri kita beribadah kepada Tuhan, ternyata tidak mudah, saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak hambatan yang harus kita hadapi bersama-sama. Namun pada intinya, sekalipun ada rintangan, ada hambatan dalam setiap pengharapan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita untuk tetap kita pegang bersama-sama,
namun Allah kita adalah Allah yang hebat. Katakan Allah yang hebat, 2, 3. Katakan Allah yang hebat, 2, 3. Allah yang hebat, tepuk tangan dahsyat buat Allah kita, saudara. Saudara dan saya, penggenapan janji itu pasti akan diberikan bagi setiap orang-orang yang memang benar-benar berharap kepadanya. Sekalipun saya pun menyadari ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada persoalan yang harus kita alami. Ada air mata, ada harga yang harus dibayar, ada salib yang harus kita pikul, saudara. Memang itu kita harus alami bersama-sama. Bukan berarti kalau ada persoalan, kalau ada tantangan yang mungkin tekanan-tekanan hidup yang kita alami, bukan berarti pengharapan kita itu kita ragukan bersama-sama. Bukan berarti Allah tidak bisa buka jalan ketika kita tetap berharap kepadanya. Dan saya perlu yakinkan saudara, bahwa pengharapan saudara dan saya adalah pengharapan yang nyata. Allah kita Allah yang luar biasa, katakan amin. Dia bukan hanya menyediakan sesuatu yang ada di dunia ini, namun sampai kehidupan yang akan datang, dia menjadikan berkat-berkat itu bagi setiap kita, katakan amin. Untuk itu ada rintangan dan ada hambatan dalam setiap pengharapan yang sedang kita lakukan bersama-sama. Apa hambatan itu, saudara? Penghambat yang merintangi dalam pengharapan kita kepada Tuhan yang pertama adalah ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kondisi pandemi yang sampai hari ini belum selesai. Entah kapan selesainya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Betul enggak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Pasti. Kita tahu bahwa kondisi yang seperti ini mempengaruhi banyak hal. Mempengaruhi di segala aspek bidang apapun yang hari ini ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat kondisi diri kita sendiri. Saudara-saudara kita di media-media, televisi dan lain sebagainya, banyak yang di PHK. Karena banyak perusahaan yang tutup. Kita tahu bahwa di awal-awal pandemi langsung kemerosotan besar terjadi. Dan kemudian tidak ada penghasilan. Artinya bahwa penghasilan itu tidak bisa, kalau bahasa Perancisnya dijaga nih Bapak Ibu Saudara. Kacau semuanya tentang perekonomian, betul? Dan kemudian juga usaha tidak berjalan dengan baik. Dan kebutuhan hidup menjadi sulit terpenuhi, seakan-akan tidak ada harapan dalam berbagai rencana yang dilakukan. Kita banyak hal melakukan rencana, planning A, B, C, dan D, tapi sepertinya gagal, dan gagal. Kita diperhadapkan pilihan, mengikuti perasaan dalam kesedihan, dalam kekecewaan, atau sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, seperti di dalam Roma pasal 12 ayatnya ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bisakah ketika kita menghadapi tekanan seberat yang mungkin hari ini kita hadapi, bisa kita bersukacita Bapak Ibu Saudara? Seketika itu pasti kita akan sulit untuk bersukacita. Lebih mudah untuk kita berkata-kata daripada kita melakukannya. Kemudian sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, sabar itu ada batasnya. Katanya orang seperti itu, betul atau enggak? Sering kita ngomong seperti itu. Kalau kita menghadapi anak, kita menghadapi kesulitan, keuangan dan lain sebagainya. Kesulitan itu ada batasnya. Seringkali ketika kita menghadapi kesesakan yang melanda hidup kita, emosi langsung memuncak, langsung darah tinggi, stroke Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini banyak orang yang stres. Tapi kita mau belajar dari Habakuk. Sebelum di Matius pasal 6 ayatnya yang ke-27 kita lihat di Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan,
kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa latar belakang kitab Habakuk ini adalah pada sekitar masa meluasnya kekuasaan kerajaan Babel. Ya, kita tahu semuanya di tahun 605 kalau tidak salah ya, sebelum Kristus, yaitu semasa awal Raja Yoyakim memerintah kerajaan Yehuda. Situasi penindasan pada waktu itu menyebabkan kesusahan yang cukup berat. Bahkan di awal-awal di kitabnya Habakuk itu menyampaikan satu pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau membiarkan umatmu ini tertindas begitu lama? Di mana pertolongan Tuhan bagi umatnya? Sampai Habakuk seperti itu. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika Habakuk itu menulis seperti ini, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya tidak ada penghasilan, usaha tidak berjalan dengan baik, kebutuhan hidup menjadi sulit terpenuhi, seakan-akan tidak ada harapan dengan berbagai rencana yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara hadapi seperti ini. Bisa bersuka cita Bapak Ibu Saudara, bisa beria-ria, bisa sabar Bapak Ibu Saudara sampai sekarang ini. Halo Bapak Ibu Saudara yang di bawah, yang di atas, yang di rumah. Menyesakkan Bapak Ibu Saudara, betul enggak? Sangat-sangat menyesakkan. Ketika kita diperhadapkan kondisi yang seperti ini, iman selalu dipertaruhkan. Iman kita selalu dipertaruhkan. Apakah tetap kita memiliki pengharapan teguh di dalam Yesus ketika kita menghadapi kesulitan yang begitu berat, yang terus menerus, tidak ada hentinya sampai hari ini. Kami sekeluarga juga mengalami kesulitan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kami juga mau belajar. Seperti Habakuk. Membangkitkan diri sendiri untuk terus bersuka cita. Daud pun juga seperti itu. Dia menguatkan dirinya sendiri. Membangkitkan dirinya sendiri. Siapa yang bisa Bapak Ibu Saudara? Diri kita sendiri. Karena ini urusan antara kita dengan Tuhan. Manusia tak bisa. Karena manusia itu punya batasan. Kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa, kita akan sakit hati, kita akan sedih, dan kita akan menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi hari ini Habakuk memberikan sesuatu yang luar biasa yang membuat kita ini bisa hidup kembali. Habakuk di sini dikatakan, sikap Habakuk di ayatnya ke-17 sampai 18 dikatakan tetap bersuka cita. Sebab ia tahu yang utama bukan hal yang itu. Yang utama adalah keselamatan yang ia sudah dapatkan dari Tuhan. Itu yang membuat dia bersuka cita. Itu yang bisa membuat dia bangkit dan memiliki pengharapan teguh di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada janji yang pasti digenapi. Entah itu kapan, karena memang kita tidak tahu. Kita buta. Kapan waktunya Tuhan akan menyatakan janjinya. Kapan jalan keluar itu Tuhan berikan. Bagian kita hari ini, tetaplah bersuka cita supaya pengharapan kita tidak luntur. Tetaplah bersuka cita, tetaplah hidup di dalam Tuhan sebab kita tahu bahwa di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetaplah hidup di dalam Dia, maka ada kekuatan yang baru dan Tuhan memberikan hati yang baru bagi kita semuanya. Hingga kita mampu menghadapi segala perkara yang kita hadapi sesulit apapun. Mungkin kita ngomong seperti ini, mudah ngomongnya, betul Bapak Ibu Saudara. 100% betul saya katakan. Gampang ngomongnya. Tapi ketika kita masuk di dalam kesulitan yang besar itu, itulah ujian. Pak Yolan katakan, kita harus menghargai proses dari Tuhan. Caranya adalah hiduplah di dalam Tuhan. Supaya kita bisa mengucap syukur dan tetap bersuka cita. Ada damai sejahtera terus di dalam hati kita. Hingga kita mampu menghadapi hari lepas hari dalam hidup kita. Setiap langkah demi langkah, percayalah Tuhan tak pernah tinggalkan kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.
Jangan pernah mau terbelenggu akan kesukaran hidup ini Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita membuka diri, ketika kita mau untuk senantiasa terbelenggu dengan kesulitan yang kita hadapi, maka kekecewaan, kepahitan akan terus melanda hidup kita. Bungkuk Bapak Ibu Saudara. Karena semangat yang patah itu membungkukkan tulang. Karena semangat yang, betul ya, itu akan membungkukkan tulang. Tidak ada semangat hidup lagi. Mau jadi apa kita Bapak Ibu Saudara? Mau merubah kondisi yang seperti ini? Tidak bisa kita. Tidak ada. Kita tidak ada yang bisa untuk merubah kondisi keadaan. Matius pasal 6 ayat 27 katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Malah mempersingkat waktu kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu tidak akan pernah membuat umur panjang. Betul? Katakan samping kiri kanan. Jangan takut. Jangan khawatir. Pendek nanti umurmu. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetapi itulah kenyataannya. Baik, dan kemudian untuk poin yang berikutnya. Bapak Ibu, yang pertama sudah dijelaskan bahwa penghambat yang merintangi pengharapan kita itu adalah ketakutan dan kekhawatiran. Ini perlu Anda catat. Ketika Anda khawatir, ketika Anda takut, itu yang menghambat. Itu yang menghambat pengharapan. Sebab Allah kita itu Allah yang luar biasa, siapa yang harus ditakuti? Namun ketika persoalan hidup itu lebih kau takuti daripada engkau takut kepada Allah yang sesungguhnya, itu yang jadi masalah sebetulnya. Nah Bapak Ibu, yang kedua, penghambat yang merintangi pengharapan kita itu apa? Saya tuliskan di sini putus asa. Katakan 2, 3, putus asa. Putus asa ini merupakan penghambat yang merintangi pengharapan kita, saudara. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas. Lihat Bapak Ibu, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Lihat Bapak Ibu, di tengah-tengah pengharapan Rasul Paulus kepada Tuhan, ada persoalan yang harus dia hadapi, saudara. Di sana dia berkata, dalam segala hal kami ditindas. Berbicara tentang penindasan ini adalah sesuatu yang pernah dialami oleh Rasul Paulus. Ya coba saya minta maaf, saya harus buka catatan saudara. Ya. Rasul Paulus menderita dalam hal itu. Dalam segala hal kami ditindas, menderita dengan berbagai cara. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Paulus itu selalu mendapat pertentangan. Selalu mendapat gocohan. Artinya Paulus tidak pernah bebas pada waktu itu untuk menjalankan misi penyebaran Injil. Dan dia berkata dalam segala hal Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam segala hal dia tertindas. Dia katakan dia sampai kehilangan akalnya. Tidak terjepit, kami habis akal. Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan kata habis akal itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Coba yang di atas, habis akal. Tak rasa di pikiran saudara. Enggak tahu entah harus bagaimana caranya. Tidak ada jalan keluar. Tidak cukup mampu untuk menanggung beban itu saudara. Ini pernah dihadapi oleh seorang rasul yang luar biasa. Yang pada waktu itu sedang mengemban misi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa. Orang-orang Yunani untuk percaya kepada Kristus. Namun pada intinya saudara, ketika dia sedang berpengharapan kepada Allah yang sama, yang saudara sembah dengan saya, dia menghadapi satu tekanan yang luar biasa dalam hidupnya. Berbicara tentang penindasan, dia tidak terjepit. Berbicara tentang dia habis akal, namun dia katakan, dia tidak putus asa. Katakan jangan putus asa, 2, 3. Kiri kananmu ngomong roto banter, jangan putus asa. Ada alasan Paulus bisa putus asa saudara. Ada alasan dia harus angkat bendera putih, tanda dia menyerah. Ada alasan dia sudah tidak mau mengikut Tuhan. Begitu banyak penderitaan, bahkan di akhir hayat hidupnya, dia harus membayar dengan nyawanya. Sebagai martir Tuhan.
Bapak Ibu, seorang filosofi, coba next, dari Jerman ini, Albert Einstein berkata, cobalah tidak untuk menjadi seorang yang sukses, tetapi menjadi seorang yang bernilai. Dia katakan begitu, saudara. Ini satu filosofi Jerman, dan begitu saya membaca apa yang statementnya, saya berpikir benar juga. Ada banyak orang-orang Kristen yang berpengharapan kepada Tuhan, berbicara tentang kebahagiaan hidupnya, berbicara tentang hoki keberuntungan, berbicara tentang kemapanan secara materi, saudara. Namun Einstein ini berkata, cobalah tidak untuk menjadi seorang yang sukses, tetapi menjadi seorang yang bernilai. Artinya hidupmu punya nilai. Katakan punya nilai. 2, 3. Punya nilai. Kalau hidupmu tidak punya nilai, sekalipun engkau menjadi pejabat di pemerintah dengan dengan gaji yang tinggi, seorang pengusaha dengan pendapatan yang banyak, namun ketika engkau melakukan korupsi, engkau sama dengan pelacur. Saya mau katakan hidupmu tidak bernilai. Ini jelas. Dan ketika kita mau sukses, cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses. Artinya kesuksesan itu tidak hanya terletak pada materi. Berapa banyak anak Tuhan hari-hari ini hanya sibuk untuk terus mencari duit. Kayak kereta zaman dulu. Duit, katanya begitu. Duit pokoknya melek motor. Duit. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan ada banyak suami-suami yang ditekan oleh istrinya gara-gara duit. Kurang ini Pak, kurang ngono Pak, kurang begini, kurang. Sehingga suaminya gelap mata. Tapi di sini tidak ada. Amin. Senang bapak-bapak ini, gak ditekan bojone. Dan saya perlu sampaikan, ibu-ibu tadi sampaikan oleh istri saya bahwa di masa-masa pandemik ini ada banyak kesulitan yang terjadi. Ada banyak orang yang di PHK. Ada banyak orang yang berubah profesi. Banting setir. Dan saya perlu sampaikan ini sesuatu yang nyata, saudara. Bukan hanya bukan hanya orang-orang yang punya duit hari ini yang bingung, yang tidak punya duit tambah bingung, saudara. Wong sing duwe duit bingung, ndahane sing gak duwe duit. Betul enggak Bapak Ibu? Namun saya perlu sampaikan, saudara dan saya adalah orang-orang yang punya pengharapan. Katakan amin. Sehingga engkau tidak perlu berputus asa. Masih ada jalan keluar. Masih ada keberuntungan bagi setiap kita. Kemalangan orang benar banyak, namun Tuhan meluputkannya. Kemalangan orang benar banyak, namun Tuhan meluputkannya. Dan saya berharap begini Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi ujian, pencobaan seperti yang pernah dialami oleh Paulus, berkaitan dengan pengharapanmu kepada Tuhan, namun engkau jangan putus asa. Tak perlu engkau mengejar kesuksesan untuk kemuliaan pribadi, namun justru intinya semua itu mempermuliakan nama Tuhan atau mempermuliakan nama setan. Itu yang paling penting. Einstein katakan, cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses. Artinya untuk kemuliaan pribadi. Kalau memang Tuhan berkati engkau secara materi yang lebih, saudara, maka sudah waktunya seperti Shalom, engkau diberkati untuk berkati. Moto yang luar biasa. Menjadi seorang yang bernilai. Bernilai bagi sesamanya. Bernilai bagi saudara-saudaranya. Bernilai bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja. Bernilai bagi lingkungannya. Jangan justru menjadi orang-orang Kristen yang menjadi benalu, saudara. Menjadi batu sandungan. Dan saya berharap di GBT tidak ada. Katakan amin. Kalau ada, nular. Kristen, ceklean, gondoan, gampang putus asa, jadi benalu. Saya berharap di sini tidak ada. Kalau di sini ada, segera bertobat. Katakan amin. Yang kedua, Einstein katakan, saudara, Albert Einstein, belajar dari kemarin. Hiduplah untuk hari ini dan berharap untuk hari ini.
Yang penting jangan sampai berhenti bertanya. Dia katakan begitu, saudara. Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari ini. Yang penting jangan sampai berhenti bertanya. Kalau saudara tidak tahu, jangan merasa dirimu tahu. Tanya aja saudara, nggak ada masalah itu. Tanya Pak Gem, tanya Bu Gem. Suami juga bisa tanya istrinya. Anak-anak juga bisa tanya orang tuanya. Jangan malu bertanya saudara. Orang yang malu bertanya itu sesat di jalan. Kalau engkau hampir putus asa, saya juga hampir putus asa. Ketika kita bertemu bersama-sama, kita saling sharing. Maka kita bisa saling menguatkan, katakan amin. Eret-eretan pokok teko nggon gitu. Daripada kita balik kucing ke Black Sodor, mainan anak-anak kecil. Saudara, saya perlu sampaikan ini perlu kita belajar dari kenyataan hidup. Belajar dari kenyataan hidup. Ada alasan Paulus bisa putus asa. Ada alasan juga, saya juga bisa putus asa. Terkadang janji-janji Tuhan gak berlaku. Namun saya kuatkan keyakinan saya kuatkan iman saya. Seperti Bani Korah katakan. Bani Korah. Mengapa engkau gelisah hai hatiku? Mengapa engkau gelisah hai hatiku? Mengapa engkau tidak tenang hai jiwaku? Sebab pada waktu itu ada orang-orang yang mengatakan kepada Bani Korah, di mana Allahmu? Di mana Allahmu hai Bani Korah? Di mana Allahmu? Bukankah engkau imam-imam? Bukankah engkau pelayan-pelayan Tuhan? Di mana Allahmu? Tunjukkan Allahmu. Aku tunjukkan kemampuanku. Ada banyak orang berkata seperti itu. Sehingga Bani Korah katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Namun ada alasan Bani Korah tidak putus asa. Dan itu menjadi bagian setiap kita semua. Katakan amin. Engkau tak perlu putus asa, saudara. Kita punya Allah yang hidup. Yang sampai hari ini kuasa dan mujizatnya masih berlaku bagi setiap kita. Amin. Wojo sampai kaputing. Apa artinya Bapak Ibu? Jangan pernah menyerah. Bahasa Kalimantan Barat. Jangan pernah menyerah. Percaya ketika engkau sedang berpengharapan kepada Tuhan. Ketika engkau sedang dalam keadaan terjepit, Paulus sampaikan, dalam segala hal kami ditindas, menderita dengan berbagai macam cara, hampir mengalami segala macam kesukaran. Namun dia katakan, aku tidak terjepit. Kalau saudara sudah merasa terjepit, hal yang perlu engkau sampaikan, bertanyalah kepada Tuhan. Kapan terakhir kali engkau bertanya kepada Tuhan? Halo saudara, yang di atas, yang di bawah, yang di rumah. Kapan terakhir kali engkau bertanya kepada Tuhan? Bagaimana masa depan anak-anakku Tuhan? Bagaimana masa depan pekerjaanku Tuhan? Bagaimana masa depan pelayananku Tuhan? Mau dibawa kemana ini Tuhan? Kapan kau tanya terakhir kepada Tuhan? Kadang kami berulang kali tanya kepada Tuhan. Pekerjaan pelayanan Tuhan yang sudah kami lakukan seperti ini, apakah sudah bisa memuaskan hatimu Tuhan? Jauh dari kesempurnaan, masih amburadul deras. Kami lakukan dengan segenap hati loh Tuhan. Dengan segala kemampuan dan kekuatan kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak menghiraukan dipandang atau tidak dipandang oleh siapapun. Kami hanya tertuju mata hati kami kepadamu. Kami tertindas, kami tertekan saudara. Namun kami tetap melakukan firman. Bagaimana dengan saudara? Estin katakan, belajar dari kemarin. Berbicara tentang kegagalan hidup. Hidup untuk hari ini. Jangan pikirkan hal-hal yang lebih besar. Dan berharap untuk hari ini Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Tanya kepada Tuhan. Yang penting, jangan sampai berhenti bertanya. Tanya dong. Kalau nggak ngerti tanya. Jangan sok tahu. Kalau Anda sok tahu, salahmu dewe. Sudah dikasih tahu nggak perlu hutang, lu hutang. Sudah dikasih tahu jangan maju, you maju. Tanya dong sama Tuhan. Kita punya Allah yang hidup saudara. Saya percaya Allah yang menyediakan setiap keperluan dan kebutuhan kita. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan baginya. Dan saya berharap
pesan yang kedua ini. Engkau jangan putus asa. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, jangan putus asa. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah ketidaktahuan. Kalau tadi penghambat yang merintangi pengharapan kita adalah yang pertama ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kondisi yang kita hadapi sekarang ini, kondisi dunia ini, bukan hanya kota, bangsa, bahkan dunia, karena ini adalah mendunia. Sebenarnya tidak bisa mempengaruhi pengharapan kita kepada Yesus. Tetapi memang ada potensi untuk mempengaruhi pengharapan kita kepada Kristus. Tapi janganlah pernah kita mau terbelenggu, hingga pengharapan kita menjadi luntur. Yang kedua adalah putus asa. Yang ketiga adalah ketidaktahuan. Apa maksud dari ketidaktahuan ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketidaktahuan kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai pribadi yang terbatas. Kita manusia, kita banyak sekali keterbatasan kita. Kita bukan pribadi yang maha tahu. Kalau kita adalah pribadi yang maha tahu seperti Tuhan, bahaya besar Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat bahaya. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak maha tahu seperti Allah, tidak mungkin tahu apa yang akan terjadi, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga. Jika tidak, maka ketidaktahuan kitalah yang akan menjadi perintang pengharapan kita kepada Allah. Dalam Markus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-33, itu dalam satu perikop, itu dikatakan perikop nasihat supaya berjaga-jaga, demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi karena kita ini tidak tahu apa yang terjadi nanti, besok, dan hari di depan kita. Kita diminta untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Kalau kita tahu nanti akan terjadi apa, gampang Bapak Ibu Saudara, kita berjaga-jaga. Kalau jam berapa nanti saya akan mati, saya akan dipanggil Tuhan. Suami saya ketika kami belajar, gampang mah, dan nyeluk Pak Titus, pedine wis siap, aku gawekno sing apik lho ya, jerone sing apik. Terus aku minta, Pak Endras bilang, aku njaluk ndek ngene sebelah ibuku, ya. Terus nanti didesain seperti ini dan itu dan lain sebagainya. Kok enak? Itu membuktikan bahwa banyak keterbatasan kita. Kalau kita tahu usaha kita nanti jadi bangkrut, kita pasti siap-siap Bapak Ibu Saudara, betul enggak? Kalau kita tahu, kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara di YouTube yang sakit COVID, tidak mentolong Bapak Ibu Saudara. Coba kalau Bapak Ibu Saudara jadi mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu kapan kena COVID dan kapan matinya, Bapak Ibu Saudara bisa berjaga-jaga. Dan Bapak Ibu Saudara tahu siapa penyebar COVID yang yang menginfeksi kita, ya pastilah kita bisa menghindar, betul atau enggak? Pasti kita bisa menghindar. Tapi kita tidak tahu. Untuk itulah Tuhan inginkan hati-hati dan selalulah berjaga-jaga. Dan ini bukan perkara yang mudah. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita harus selalu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan masa dan waktunya. Keluar dari tempat ini saja loh, saya tidak tahu. Setelah khotbah ini saja Bapak Saudara, dengan suami saya turun, saya tidak tahu. Tidak tahu nanti tiba-tiba kepleset. Tahu kalau saya kepleset, saya mesti kan hati-hati gojekan sama suami saya tuh. Gojekannya tidak gini Bapak Saudara, saya gojekannya mesti gini, kayak mantan nyar. Kan Valentine tuh. Pasti pelan-pelan ya bugem ya. Gojekan sing rawabat. Kalau tahu itu hal kecil saja. Bapak Ibu Saudara tahu ketika Bapak Ibu Saudara tidur itu kondisi di sekitar kita tuh seperti apa? Tidak tahu kan Bapak Ibu Saudara. Dan tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Kalau kita tahu, ya kita akan jadi orang yang baik-baik. Kita akan
sregep baca Alkitab. Betul enggak? Ibadah tenanan Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh. Gak popo. Wong aku meninggalnya nanti jam 12 malam aku tak ibadah. Wis gak popo. Tapi kalau enggak, baca firman Tuhan, kemudian doa pagi, doa malam, tetap jalan Bapak Ibu Saudara. Di gereja tidak ada. Tetapi tetap lakukanlah di rumah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Itu adalah menunjukkan kita ini sikap berjaga-jaga dan selalu berhati-hati. Mewaspadai segala situasi keadaan yang tidak menentu, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita tidak memiliki sikap hati-hati dan berjaga-jaga, celakalah kita. Sangat-sangat celaka Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ketidaktahuan kita ini akhirnya menjadi jerat buat kita. Akhirnya kita masuk dalam jerat, kita masuk dalam perangkap dengan keadaan kondisi yang memang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Dan akhirnya membuat pengharapan kita jadi padam. Kalau kita sadar, kita ini bukan pribadi yang maha tahu. Seperti tadi, suami saya katakan, tanya dong sama Tuhan. Tapi ketika kita sudah bertanya sama Tuhan, tidak mudah loh untuk kita bisa tahu apa jawaban Tuhan. Betul enggak? Kadang kita ini meraba-raba Bapak Saudara, apa yang maunya Tuhan? Apa yang menjadi inginnya Tuhan dalam kehidupan saya? Apa yang menjadi maunya Tuhan? Kenapa Tuhan kok jadi seperti ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita ini pribadi yang tidak maha tahu, pribadi yang terbatas, kita akan selalu gandol Gusti. Kita akan selalu berpegang kepada Yesus. Karena kita manusia gampang tergelincir, gampang terpeleset, mudah jatuh kita ini. Tetapi ketika kita berpegang kepada Tuhan, ketika kita berhati-hati dan berjaga-jaga selalu pegang Tuhan, itu persentasenya kecil. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tetap bersukacita dalam pengharapan. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah pribadi yang tidak tahu, bukan pribadi yang maha tahu, kita selalu berharap kepada Tuhan, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan tetap bisa bersukacita. Meskipun kita tidak tahu apa yang di depan kita, kita masih tetap bisa tegak berdiri, tetap bisa tersenyum. Coba dilihat samping kiri kanannya, bisa tersenyum atau tidak. Kalau tidak bisa tersenyum itu berarti tidak ada tanda-tanda kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bahaya itu. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ya. Jadi mari bersama-sama kita selalu berhati-hati dalam menyikapi kehidupan ini. Kita mau selalu berjaga-jaga. Jangan kita terlena dengan keadaan, tekanan hidup dan kesulitan demi kesulitan yang hari ini kita hadapi. Jangan pernah terlena, jangan pernah terlelap, dan jangan pernah terbelenggu oleh semuanya itu. Hingga engkau tertekan, hai jiwaku kenapa engkau tertekan? Katakan itu kepada jiwa kita sendiri. Supaya kita bisa bersukacita, supaya kita bisa bangkit, dan kita bersemangat untuk menghadapi kehidupan ini. Meskipun hari ini Tuhan belum memberikan jawaban. Meskipun hari ini kesulitan tetap berjalan. Meskipun hari ini BRI tetap jalan. Suami saya ini. BRI tetap jalan Bapak Ibu Saudara. Ada yang sama dengan kami? Tidak usah ngacung Bapak Ibu Saudara, ngacungnya dalam hati saja. Kalau sudah timingnya ya Pak David, dredeg. Dredeg. Saya banyak pengalaman dalam hidup kita semuanya Bapak Ibu Saudara ya. Suami saya berangkat dengan penuh pengharapan. Kalau bekerja, ya ini saya tunjukkan, bukan saya mau curhat tidak. Tetapi ini membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang tidak maha tahu. Kita adalah pribadi yang banyak hal tidak tahu. Suami saya berangkat, sudah kulaan barang Bapak Ibu Saudara, mobil penuh dengan harapan. Karena kan kita punya iman, hari ini Tuhan pasti buat mukjizat, Tuhan pasti menolong. Laris jam 7, jam 8, jam 9, setengah 10 suami saya bel, mah 1.000 rupiah saja belum dapat. Jam 11 belum ada,
Zong. Andaikan tahu Bapak Ibu Saudara. Suami saya lompat-lompat ini. Jualannya gampang langsung. Das pulang. Haleluya. Haleluya. Coba Bapak Ibu Saudara. Pulang. Bapak Ibu Saudara masih bisa berteriak. Haleluya. Puji Tuhan seperti Habakuk tadi. Ayo Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Tetapi kita percaya tidak akan pernah zong terus Bapak Ibu Saudara. Karena proses Tuhan. Tuhan mau tunjukkan, Tuhan mau nyatakan, sadarkan kita bahwa kita ini adalah pribadi yang bukan maha tahu. Kita ini adalah orang yang banyak sekali ketidaktahuan di dalam diri kita. Makanya kita harus terus bertanya kepada Tuhan, kita harus gandol Gusti. Sukanya Pak Titus ini, saya tidak tahu lanjutannya Pak Titus. Gandol Gusti, gandol Gusti. Kalau tidak gitu kita tidak gandol Gusti Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Percayalah, apa zong terus? Tidak. Tuhan pasti gantikan. Buktinya berdua ini seger Bapak Ibu Saudara ya. Ketidaktahuan inilah yang menjadi penghalang yang ketiga, saudara. Karena saudara tidak maha tahu seperti saya. Dan tidak mungkin kita menjadi seperti Allah. Untuk itu, ketika kita tidak tahu, maka langkahnya harus kita lakukan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Amin. Berharap kepada Tuhan. Ada seorang kawan datang kepada saya. Dia berpikir masa pandemik itu paling tahun lalu sudah selesai. Habis lebaran sudah selesai. Mas, nyapo? Saya bilang, Bapak Ibu saya jawab. Karena biasa hohiye dengan saya. Tangku akeh mas. Podo. Saya jawab gitu. Lah aku muni gak diutang yang repot. Ya utangmu akeh, dia apa ya? Ya utangnya gak langsung mas. 15 juta, 20 juta sekarang numpuk. Kurang lebih 70 juta. Siapa pun bayar? Mas perak tak punya, hanya doa saja. Harus bayar sampai 100 juta. Utang 70 kembali 100 Bapak. Dikembalikan setiap bulan. 1 bulan 7 juta. 1 bulan penghasilan seperti saya. Ya Tuhan. Belum tanggungan yang lain. Saya hanya berbelas kasihan dan saya doakan. Wes toh, percaya. Selama kita masih bernafas. Selama kita masih bernafas. Pokoknya sesuk nyambut gawe pasti Tuhan buka jalan. Sing penting beteko ning Tuhan. Ketika kau datang pada Tuhan, bertobat dan jangan melakukan lagi. Setelah itu lihat hari demi hari mujizat Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Siapa yang gak pernah jatuh saudara? Siapa gak pernah gagal dalam hidupnya? Saya mau tanya. Ada banyak orang bisa mengalami, kenyataannya mengapa mereka bisa bangkit, kita tidak. Kita gak maha tahu kok saudara. Dan saya perlu sampaikan, kita perlu berjaga-jaga. Dan kawan saya hari ini saya dorong, ayo kembali pada Tuhan. Kemarin ibadah hari Sabtu di Pos PI Rikinanom. Aku gak teko mas. Nyapor teko. Masuk gak tahu ibadah. Katanya begitu Bapak. Gak tahu teko ibadah, teko-teko oleh angpo. Kasih tahu teko nih. Sembuh karepmu. Saya, ya kadang seorang gembala kan seperti itu Bapak. Kita mau seperti apa gitu. Kita dorong, kita nasihati, pada intinya kalau persoalan hidup itu lebih ditakuti dirinya daripada dia takut kepada Tuhan, itu nggak bisa ada jawabannya. Kalau dia lebih takut kepada Tuhan, maka saya percaya kesulitan apapun yang sedang engkau alami. Hari ini Bapak Ibu, tangkap pesan saya. Engkau yang sedang dalam kesulitan, tinggalkan kesulitanmu di tempat ini. Percaya saya. Sakit penyakit tinggalkan di tempat ini. Biarlah Kristus meleburnya dengan kasih karunia-Nya. Dan engkau menikmati dengan kebahagiaan. Sekalipun kesulitan masih ada, saudara engkau sedih, engkau senang, engkau harus hadapi kesulitan itu. Tetap hadapi. Jangan menjadi pengecut. Lihat, Allah kita adalah Allah yang membela kita. Katakan amin. Dia pasti akan buka jalan. Tinggalkan masalahmu apa saudara. Sakit penyakit, masalah keluarga, pekerjaan, engkau di PHK. Dan lain sebagainya, itu masalah dunia. Kecil saudara bagi Tuhan. Kecil, kata kecil, 2-3. Rodok banter, 2-3, kecil. Apa yang Tuhan tidak bisa buat saudara?
5 roti 2 ikan dibuat untuk memberi makan 5.000 orang. Lebih 12 keranjang kok. Apa yang tidak bisa Tuhan buat? Kita tidak maha tahu, namun kita memiliki Allah yang maha tahu. Kita berharap kepadanya. Dan berhati-hati dalam hidup ini. Dan saya percaya, rintangan, hambatan, tantangan apapun yang berkaitan dengan pengharapan kita akan lebur bersama-sama dengan kasih karunia Kristus. Kesimpulannya saudara. Kesimpulannya, next. Gak enak. Wadah Bapak Ibu. Kesimpulannya. Penghambat yang merintangi pengharapan kita, yang pertama ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua putus asa. Yang ketiga apa? Ketidaktahuan. Pegang baik-baik. Ini adalah salah tiga di antara sekian banyak penghambat. Ya, saudara catat baik-baik. Berkaitan dengan ketakutan, tak perlu takut. Berbicara tentang putus asa, tak perlu putus asa. Berbicara tentang ketidakmahatauan, maka Anda perlu berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Berdiri bersama-sama. Tutup Alkitab kita. Kaulah Tuhan, keselamatanku. Katakan kekuatan. Bapak Ibu angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Kedua tangan kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pengharapan bagi setiap kami. Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Peliharaku, ku percaya dalam tangan-Mu. Ada masa depan. Katakan ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini firman Tuhan dengan sederhana Hamba berdua boleh menguraikannya, menjelaskannya dan menjadi berkat atas setiap kami semua. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan, biarlah Roh Kudus sendiri yang terus mendorong setiap kami meneguhkan firman itu, bukan hanya menjadi logos, namun menjadi rema atas pribadi lepas pribadi. Bukan hanya menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat di tempat ini, namun juga menjadi berkat bagi kami hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Bapak Gembala Sidang yang sudah memberikan kesempatan bagi kami berdua untuk menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah sidang jemaat. Tuhan berkati hamba-Mu dalam hidup nikah, rumah tangga, dalam pelayanan. Seluruh anak-anak yang ada, masa depan pengembalaan ada di tangan Tuhan. Kuatkan, teguhkan, kokohkan panggilannya. Dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sore hari ini kami akan mempersiapkan diri untuk menabur, untuk korban persembahan. Sucikanlah, kuduskanlah. Engkaulah yang menyediakan roti untuk kami makan. Engkau juga yang menyediakan benih untuk kami tabur. Maka kami akan melakukannya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan akhiri ibadah kita penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu. Penuhkanlah kami dengan kasih-Mu. Satukan kami
dengan kasih dari sorga, kasih dari Bapa, sehingga kami terus bersuka-suka di dalam. Semangat yang patah mengeringkan tulang, tapi hati yang bergembira menjadi obat yang manjur bagi kami. Lingkupi kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu yang besar Tuhan. Melihat setiap hati Tuhan. Biarlah Kau hadir dalam segala persoalan, masalah kehidupan dan kesulitan-kesulitan kami. Sebab Allah adalah Allah yang memperhatikan setiap kami. Biarlah setiap kami yang hadir pada sore hari ini tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat. Ada firman yang sudah disampaikan bagi kami. Ada ayat-ayat yang menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami melangkah dengan penuh keberanian sebab Allah di pihak kami, siapa lawan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Amora yang siap memasuki ruang operasi Tuhan. Jamah tangan dokter yang melakukan operasi Tuhan. Dan Tuhan yang menyertainya. Anak ini akan menjadi sembuh. Berdoa juga untuk keluarga Bu Erni yang sekarang sedang di rumah sakit. Jamah Tuhan sembuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersamanya. Kami juga berdoa untuk Ibu Agustin Tuhan. Jamah Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang lain. Mak Twin Tuhan yang sedang sakit. Tuhan jamah masa tua, Tuhan tetap gendong dan mengasihinya. Terima kasih Tuhan. Dan kami di sini boleh datang dengan tubuh kuat sehat anugerah Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami adalah hamba-hamba yang siap melayani. Pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan ada di dalam dunia dan berjalan di dalam dunia yang penuh kegelapan. Biarlah kami menjadi setitik cahaya terang yang boleh dilihat oleh dunia supaya mereka percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan urapan-Mu sebab kami adalah imamat yang rajani, imam-imam yang melayani raja di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap umat-Mu supaya kami pergi untuk melayani Kau dengan segenap hati. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu sebab Allah sedang memandang kepada kita semua. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Dengan kasih setia-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu menghinggapi setiap kepala kami dan tinggal di dalam hati kami. Bekerja dan beracara di sana, memberi kekuatan kepada kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi, pulanglah Engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.